Shalom Jemaat Bogor City Blessing. Saya berharap saudara pada sehat, saudara semuanya bisa beraktivitas di rumah. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Linda Hartawan. Tapi sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara, melalui rekaman yang sudah kita rekam beberapa minggu yang lalu. Semoga saudara bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi hidup saudara. Dan selamat beribadah saudara. Biar semangat kita sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan dulu, yuk. Ayo. Yang
Tuhan, hari ini Kau bawa kami sejauh ini Tuhan, karena Kau sungguh ingin membentuk lebih lagi kehidupan kami. Kau begitu sangat mengasihi kami. Kau begitu sangat memperdulikan apa yang ada di dalam kami, bukan hanya apa yang di luarnya. Ini hidup kami Tuhan, melalui firman-Mu berkarya, beritahu kami, tegur kami, nasihati kami, kasih tahu kami jalan yang lurus, jalan yang benar, untuk kami mencari menghidupi hidup ini dengan kehidupan yang benar dan berhikmat, datangnya daripada Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kita ketemu lagi secara online. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dari hari ke hari buat setiap dari kita. Amin, saudara. Bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan kekuatannya. Di dalam minggu-minggu ini, saya percaya bahwa kalau temanya di dalam bulan ini adalah bicara mengenai kemenangan di masa-masa yang sukar. Kita awali dengan minggu pertama, bagaimana kemenangan itu dimulai dari apa yang kita pikirkan. Ya. Kemudian minggu kedua, bicara mengenai kemenangan itu dimulai dari apa yang kita katakan. Ya. Tapi hari ini kita mau bicara mengenai kemenangan dimulai dari bagaimana kita memandang kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini diberikan hari yang baru, minggu yang baru untuk kami dapat beribadah. Berikan kekuatan setiap saudara di tempat masing-masing Tuhan, di dalam semua tekanan, permasalahan, persoalan, Engkau yang memberi kekuatan. Dan berdoa untuk firman ini bisa menguatkan setiap dari kami di tempat ini Tuhan, membangun kami, menguatkan kami, membawa kami untuk melihat perspektif yang baru apa yang Tuhan mau bicara secara pribadi buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kalau kita bicara mengenai kehidupan, ya, kita bicara mengenai kehidupan, kita bicara mengenai waktu-waktu yang kita jalani. Bicara mengenai waktu-waktu, kita bicara mengenai satu kronologis yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saya umur 52, mau 53 tahun, ya saya mengalami 52 lebih tahun di dunia ini. Untuk saya sudah jalani, ya. Masih ada tahun-tahun ke depan yang Tuhan mau saya jalani, ya. Itu adalah satu waktunya manusia yang kita sering sebut adalah kronos, yaitu kronologis. Kronologis bicara mengenai satu step by step atau satu jeda waktu di dalam satu waktu kehidupan kita dari lahir sampai kita meninggal, saudara. Ini adalah waktu kehidupan kita. Ini adalah kronos kehidupan kita. Nah, saat ini, pada waktu kita berpikir mengenai kehidupan ini, ada satu Buya Hamka mengatakan begini, saudara. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi hutan di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kera di hutan pun bekerja. Saudara, kalau kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani ini, agar supaya kita cuman bisa hidup dan eksis di dunia ini, kita tidak mengerti bahwa kehidupan kita lebih daripada itu. Lebih daripada kita harus dilahirkan, harus hidup, harus belajar, harus sekolah, harus bekerja, harus berkeluarga, atau harus memiliki anak, dan harus bertanggung jawab untuk setiap anak-anak, dan harus memiliki hari tua, dan ada banyak lagi sampai akhir kita meninggal. Tetapi kronos dengan waktu yang tidak terbatas, dengan waktu yang terbatas itu, kita akan mengalami banyak hal di dalam kehidupan ini. Yang pertama kali kita merasa bahwa hanya begitu aja saya hidup. Dan banyak orang hidup seperti ini
banyak mengalami kehidupan yang gagal, atau mengalami kehidupan yang tidak ada sukacita atau penderitaan di dalam kehidupannya. Saya mau baca di Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit dan ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Kalau kita melihat ini bahwa apapun yang di bawah langit ini ada waktunya. Kehidupan kita ada waktunya. Kita jangan jadi orang yang menunggu kematian. Atau dalam arti kata, iya saya hidup hari ini sampai saya nanti mati. Kita tidak mengerti bahwa Tuhan punya rencana buat setiap saudara dan saya untuk satu kehidupan ini. Ya. Karena setiap rencana Tuhan buat kehidupan setiap dari kita ini berbeda-beda. Kita nggak bisa jiplak kehidupan orang lain. Atau kita nggak bisa maunya kita apa yang orang lain alami harus kita alami juga. Tetapi kita harus mengerti bahwa setiap kita dengan satu rencana Tuhan yang spesial di dalam kehidupan kita, kita menjalani kehidupan kita. Ada satu waktu lagi saudara yang disebut dengan Kairos. Kairos adalah waktu Tuhan untuk manusia. Kairos adalah waktu Tuhan untuk manusia. Galatia 6 ayat 10 berbicara demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, asal kata kesempatan ini adalah Kairos. Kesempatan asal katanya adalah Kairos. Nah, kesempatan seperti apa? Kesempatan untuk berbuat apa? Untuk berbuat baik di firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Terutama kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita seiman. Kepada orang-orang yang kita kenal. Saudara, kadang-kadang kita menyadari satu hal bahwa untuk mengalami Kairos itu berarti saya harus tanya sama Tuhan. Tuhan, kapan Kairos Tuhan untuk pernikahan saya? Atau ada orang mengatakan, kapan Tuhan Kairos saya untuk mengalami kemenangan dalam kehidupan? Kairos saya untuk berhasil dalam bisnis saya. Kapan sih waktunya Tuhan buat saya? Mana kesempatan saya untuk mengalami hal itu? Saudara, Kairos itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu kita. Bagaimana kita mengalokasikan waktu kita untuk Tuhan. Bagaimana kita menyediakan waktu secara kronos yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Ada satu waktu yang disebut namanya Kainos, saudara. Apa itu Kainos? Kainos itu berbicara mengenai sesuatu yang baru. Sesuatu yang diperbaharui Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku memberikan anugerahku baru setiap hari. Kasih karunia Tuhan baru setiap hari. Itu adalah Kainos dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan selalu tidak pernah lupa, saudara, memberikan matahari di pagi hari. Dia pernah lupa? Nggak pernah. Sama seperti Tuhan nggak pernah lupa memberikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita bicara mengenai COVID, kita bicara mengenai orang yang akhirnya susah untuk bernafas. Artinya satu tarikan nafas itu sangat berharga. Dan saat ini saudara dan saya sedang bernafas. Sedang bernafas di mana kita tidak perlu membayar setiap nafas kita. Sedang bernafas dengan kita mendapat satu udara yang gratis setiap hari. Betapa kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan Kainos itu di dalam
Saudara, melalui kairos ini, saudara, kita dapat melakukan yang namanya kairosnya Tuhan. Jadi kairos itu bukan bicara mengenai apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kairos bicara mengenai bagaimana saya menjalani setiap waktu saya dan mengalokasikannya buat Tuhan. Saya melakukan sesuatu yang baik sehingga rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Saya memungkinkan Tuhan bekerja lebih lagi dalam kehidupan saya. Saya membuka mesbah saya membuka hati saya membuka hidup saya untuk Tuhan bekerja lebih lagi dalam kehidupan saya. Sehingga memampukan saya melakukan apa yang baik. Bukan buat saya, tapi buat orang lain. Saudara, waktu saya belajar mengenai kairos Tuhan, saudara, saya mengerti satu hal bahwa untuk satu kehidupan ini ada harga yang harus dibayar. Dan ternyata harga yang harus dibayar itu tidak mahal. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa beban yang kita pikul itu ringan, enggak mahal sebenarnya. Tapi harga yang harus kita bayar itu seberapa besar kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, di dalam waktu yang ada yang namanya disebut waktu yang kekal. Firman Tuhan mengatakan, Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara lihat ya, kalau di dalam saya tarik satu garis lurus, ini adalah yang awal dan ini yang adalah yang akhir. Dan Allah itu bukan Allah yang kemarin dan besok. Allah itu ayam buat ayam. Aku adalah Allah yang aku adalah Allah. Di mana dia berada, dia adalah Allah di waktu itu, saudara. Jadi bagi Tuhan nggak ada besok dan kemarin. Jadi kadang saya berpikir bahwa benar juga kalau firman Tuhan mengatakan bahwa 1000 tahunnya kita, 1 harinya Tuhan. Yang artinya nggak ada satu range buat Tuhan untuk disebut dengan waktu yang ada sekarang. Karena buat Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan kehidupan kita yang kita alami saat ini mungkin hanya satu titik, bahkan berapa ratus kecil daripada satu titik di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana di dalam satu titik di hadapan satu range waktu di hadapan Tuhan, kita bisa melihat bahwa kekekalan itu, yaitu aioniosnya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 11, saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Ia memberi kekekalan di dalam hati manusia. Tetapi, firman Tuhan mengatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kata tidak dapat menyelami itu, firman Tuhan mengatakan, di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak sanggup untuk mengerti. Nggak sanggup untuk mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa manusia tidak menyelami? Karena manusia tidak mengenal Allah. Sehingga pada waktu dia tidak mengenal Allah, dia tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu indah pada waktunya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan di sini, Ia yang membuat semuanya. Hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Saya ingat dulu ada gambar, ada stiker, saudara, ada gambar tangan Tuhan. Terus di tengah itu dibolongin untuk taruh foto kita. Dan saya pernah taruh foto saya di dalam stiker itu. Hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Hidup yang kita alami ini dalam tangan Tuhan. Masalah yang Tuhan mau kita lihat saat ini,
Bukan berapa banyak kronos waktu yang kita hadapi, tetapi berapa kronos waktu yang kita hidupi pada saat ini kita taruh kairosnya Tuhan. Dan bagaimana kita memakai kainos, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap waktu dalam kehidupan kita, sehingga kita menyadari Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk kita hidup di dalam kehidupan ini untuk mengalami kairos-kairosnya Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian. Satu kali saya ngobrol-ngobrol sama satu ibu, kebetulan dia adalah salah satu orang tua dari murid saya. Ibu ini sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan ibu ini cerita kepada saya. Dia bilang, Miss, saya pernah mengalami hal ini. Dia bilang, saya pernah suatu waktu saya lagi di rumah, saya mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian Tuhan bawa hati saya untuk berdoa buat seseorang. Tuhan ingatkan saya untuk berdoa buat seseorang. Orang itu baru habis melahirkan saudara. Dan pada waktu itu dia nggak tahu apa kebutuhan orang itu. Tapi waktu Tuhan bawa di dalam doa waktu dia berdoa, Tuhan cuma bilang gini, coba kamu transfer uang ke ibu itu 10 juta. Tuhan mau memberkati ibu itu melalui kamu. Jadi melalui si ibu yang cerita kepada saya ini. Saudara, dia bilang, oh Tuhan, tapi saya punya uang juga mungkin sekitar 10 juta Tuhan, gak ada lagi uang saya. Tapi pada waktu dia berdoa, Tuhan menggerakkan hatinya. Ingat ya, Tuhan menggerakkan hatinya. Kairos Tuhan bekerja dalam kehidupannya untuk mengalokasikan untuk Tuhan. Dia mungkin pada waktu itu tidak memberikan buat ibu itu. Tapi pada waktu itu dia memberikan buat ibu itu karena kairosnya Tuhan berbicara dalam kehidupannya dia untuk melakukan kebaikan. Jadi pada waktu itu dia pergi ke ATM, dia turun, kebetulan dia tinggalnya di apartemen, saudara. Dia turun ke bawah, dia ke ATM, BCA, dia pencet, dia transfer dan dilihat saldo dia tinggal berapa ribu rupiah. Ya, bukannya berapa ratus ribu, berapa ribu rupiah. Terus kemudian dia naik lagi ke lantai atas, dia masih ngobrol di bawah sama temannya. Terus dia naik ke lantai atas, dia kembali ke apartemennya. Di dalam perjalanan menuju kembali ke apartemennya, dia bilang, Tuhan, saya tahu hidup saya dalam tangan Tuhan. Saya nggak takut besok saya makan atau enggak. Saya nggak takut bahwa Tuhan tidak akan mencukupi kebutuhan saya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Apa yang terjadi, saudara? Dia naik ke atas, sampai di atas, ternyata ada temannya datang. Mereka ngobrol, sampai temannya ikut makan, saudara, di rumahnya. Setelah pulang dari situ, temannya bilang gini, kamu tahu nggak kenapa saya datang ke sini? Oh iya, kamu mau ngobrol kan? Dia bilang gitu. Kok kamu mau ngobrol kan? Kita mau ngobrol-ngobrol. Enggak, kalau ngobrol kan kita bisa melalui handphone. Oh iya, kenapa kamu ada perlu apa ya? Dia bilang, iya, saya lagi di rumah. Dia bilang, Tuhan cuma ingatkan untuk saya datang ke kamu, untuk saya memberikan uang ini kepada kamu. Memang bukan buat kamu, tetapi untuk orang yang membutuhkan, tetapi melalui kamu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang membutuhkan, tapi ini diberikan melalui kamu. Ibu ini pada waktu itu, dia nggak tanya jumlah uangnya. Dia nggak tanya, dia mengatakan hal ini kepada orang itu. Kamu mau transfer ke saya 10 juta kan? Dan orang itu kaget, loh kok kamu tahu? Saya nggak tahu, dia bilang. Tapi saya tahu bahwa memang ada satu ibu yang memerlukan uang itu. Dan saya baru turun ke bawah dan transfer uang buat ibu itu. Saudara, mungkin kelihatannya ini mujizat. Tapi ini sebenarnya adalah kairosnya Tuhan buat kehidupannya. Ibu itu diberkati. Si ibu yang memberi juga diberkati. Orang teman yang memberi ibu itu juga diberkati. Karena satu hal. Karena
ada di dalam kairos Tuhan, waktunya Tuhan. Saudara, waktu kita percaya bahwa kehidupan kita ini bukan cuma hidup untuk hidup seperti Buya Hamka mengatakan. Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau saat ini saudara mengalami kehidupan di masa-masa yang sukar, saudara mengalami yang namanya tuntutan kehidupan, ya, saya bilang, tapi saya hidup, saya harus memberikan makan anak dan istri saya harus memberikan pendidikan dan buat anak-anak saya. Banyak hal yang saya harus lakukan, banyak hal yang harus saya cukupkan, dan saya sepertinya tidak mampu untuk mencukupi itu semua. Saya tidak diberi kekuatan untuk mencukupi itu semua. Saya terlalu bodoh, saya terlalu miskin, saya tidak terlalu mampu untuk menghadapi itu semua. Saudara, mari kita lihat dengan pemikiran yang berbeda. Orang yang mempunyai tanggung jawab dan tuntutan dalam kehidupan ini adalah orang yang benar-benar hidup. Kenapa saya mengatakan ini? Kalau di dalam kehidupan kita sudah tidak ada tanggung jawab, sudah tidak punya tuntutan hidup, tidak ada tujuan kehidupan, untuk apa lagi kita hidup? Setiap kita hidup di dunia ini karena memiliki tujuan. We have a reason for life. Saya tahu berapa kali kalau saya mau ingat kembali, saudara, bahwa Tuhan memberikan perpanjangan kehidupan. Jadi berapa 10 tahun yang lebih saya pernah kena serangan jantung dan hampir, menurut saya, saudara, udah hampir the end. Tapi ternyata belum. Berapa tahun yang lalu sekitar tahun lalu saya dapat us buntu dan dokter mengatakan ibu bisa meninggal setiap waktu karena us buntunya sudah pecah dan racun itu nanah itu udah memenuhi seluruh isi perut saya, saudara. Dan dia harus mengeluarkan nanah itu, membersihkan perut saya, dan it's a miracle, adalah satu mujizat Tuhan saya masih bisa hidup. Dan saya ingat sekali pada waktu saya operasi, saya tahu, karena saya sadar pada waktu itu, saudara, saya tahu sekali bahwa that moment itu adalah kairos Tuhan, untuk Tuhan memperlihatkan kepada saya many things, banyak hal yang you can do it, kamu bisa lakukan. Ada plan-nya Tuhan, ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita rencanakan dan yang pikirkan. Saat ini kalau saya mau melihat bukan berapa banyak waktu yang kita sudah habiskan, atau berapa jatah waktu yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Mazmur mengatakan mungkin kita bisa 70, kalau kuat 80, maybe more than that. Tapi yang important, yang penting itu bukan berapa jumlah waktu kita hidup, tapi yang penting itu bagaimana kita menghidupi kehidupan kita dengan memiliki kronos-kronosnya Tuhan, dengan memiliki kairos-kairosnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita punya meaning, punya excitement, punya damai sejahtera, punya sukacita. Dan kita tahu bahwa hidup kita ini sangat berharga, saudara. Saya mau cerita, 12 Mei yang lalu, kita kehilangan satu orang yang namanya Joyce Lin. Mungkin saudara nggak kenal. Tapi waktu saya menyadari siapa dia, saya angkat topi dan saya melihat mungkin dia masih muda, saudara. Tapi di dalam kemudaannya itu, di dalam masa yang tidak lama dalam kehidupannya, dia membuat sesuatu yang berharga. Joyce Lin, saya kasih ceritanya. Kehidupan Joyce Lin dibesarkan di Colorado, Maryland. Sejak usia muda, dia melakukan pelayanan gereja non-denominasi, yaitu itu dimulai dari umur 8 tahun ya. Dia senang sekali komputer dan dia suka sekali menjadi pilot. Dua hal ini dia tekuni.
Dia sarjana di sains, di bidang IT, saudara, teknologi. Terus kemudian dia mengambil komputer. Dia mengambil jadi pilot, saudara. Apa yang saudara yang terjadi? Dia kerja sampai dia menjadi direktur. Sampai satu waktu dia melihat kehidupan saya ini adalah kairosnya, harus mengalami kairosnya Tuhan. Kehidupan saya ini harus menjadi berkat buat orang lain. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan pekerjaannya dia. Dia pergi ke Papua. Kalau dari Amerika, negeri antah berantah mungkin ya, saudara. Dia bukan ke Jakarta, dia ke Papua, saudara. Dan dia melayani di sana. Apa yang dia lakukan? Dia banyak menolong. Dia bilang dia dapat sebagai pilot di satu pihak IT-nya dia, kemampuan IT menolong misionaris dan orang-orang untuk berhubungan ya antar untuk membantu untuk secara teknologi IT, membantu untuk mereka berhubungan dengan orang-orang di luar Papua ya, khususnya di daerah-daerah terpencil. Dia juga membawa banyak-banyak barang-barang, buku-buku, pelajaran, bantuan makanan dan obat-obatan untuk membantu suku-suku terpencil. Saudara, dia jago menerbangkan pesawat-pesawat kecil. Dia juga jadi guru buat beberapa pilot-pilot yang baru. Artinya begini, saudara, saat kemarin itu tanggal 12 Mei diumumkan bahwa dia baru menerbangkan pesawat dari Sentani, saudara, Bandar Sentani, dan kemudian pesawatnya meledak dan jatuh di Danau Sentani. Saat ini kalau kita melihat mungkin kehidupannya selesai, tapi sebenarnya kehidupan yang tidak banyak itu dia mengalami waktu-waktu yang luar biasa. Hari ini, saudara, mungkin kita mengalami banyak kesukaran, kesulitan di masa-masa yang saat ini. Tapi biarlah di masa-masa yang saat ini, di dalam masa-masa yang sulit ini, kita bisa menemukan kronosnya Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana Tuhan akan menaruh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memperlengkapi kita dengan kainos, sesuatu yang baru setiap hari, anugerah yang baru, kesehatan yang luar biasa. Setiap hari Tuhan berikan, bahkan setiap waktu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau memberikan itu kepada Tuhan, itu yang membuat kehidupan kita luar biasa. Hari ini, saudara, mungkin sharing firman Tuhan saya sederhana. Di dalam kehidupan ini ada waktu-waktu. Bagaimana waktu-waktu itu berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau kita alami. Bagaimana kehidupan kita dipenuhi dengan apa yang namanya kairosnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa setiap orang, setiap jemaat, setiap yang mendengar video ini mungkin mengalami waktu-waktu yang tidak enak untuk ada di rumah dan sepertinya sedang membuang waktu yang ada. Tapi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami membawa waktu-waktu kami, Tuhan, untuk menjadi lebih mengalami kualitas yang luar biasa. Karena kami tahu, Tuhan, hidup kami ini bukan cuma buat hidup. Apa yang kami kerjakan bukan hanya apa yang harus kami kerjakan untuk kepentingan kami, untuk kehidupan kami. Tetapi apa yang kami lakukan untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Taruhlah hati seorang yang sungguh-sungguh mau, Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, Tuhan, buat kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan, buat kehidupan yang akan menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat terus menjadi berkat. Tetap semangat, tetap sehat, tetap
kuat, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perkataan, jaga hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaimana saudara tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Linda Hartawan? Bagaimana saudara diberkati oleh firman Tuhan? Semoga firman itu akan berbicara dalam hati saudara dan akan benar-benar bertumbuh dalam hati saudara dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita mengakhiri waktu kita pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang sudah tersedia di CBC News. Selamat menyaksikan. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan khusus untuk misi, bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk dana pembangunan gereja, juga bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Bagi jemaat yang melakukan transfer, mohon untuk sertakan keterangan dalam kolom berita, persembahan apa yang Anda berikan. Happy anniversary kepada Bapak Dona dan Ibu Dinda Sita Nala pada tanggal 22 Mei. Tuhan memberkati. Youth Night The Legacy, come and join us via Zoom di hari Sabtu 16 Mei 2020. Untuk waktu akan diumumkan oleh youth leaders melalui grup WhatsApp. See you guys! Doa jemaat dan ibadah minggu depan akan dilakukan di rumah masing-masing. Yang akan dilakukan secara online dan video YouTube-nya akan dikirimkan oleh gembala Kersel masing-masing. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Ferawati. Demikian pengumuman pada minggu ini. Semoga saudara tetap sehat, semoga saudara tetap kuat menjalani wabah ini dan saudara bisa lebih kuat lagi bersama Tuhan Yesus dan sampai jumpa minggu depan saudara. Tuhan memberkati saudara.